Orang biasanya menjadi momok temenan sama Nah, debt collector. Ogah gue temenan sama debt justru collector. itu Tapi teman-teman kita itu. Dan teman-teman debt collector itu adalah bagian dari komunitas kita. ngeri banget dah bertemannya sama begituan. Enggak, justru mereka begitu karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Sebenarnya ada cara-cara lain yang tidak harus begitu. Nah, caranya bagaimana? Kita kasih solusi. Akhirnya Mas Dudi mampir. Banyak yang mencari Anda karena banyak pengusaha-pengusaha yang ya ujung-ujungnya macet, nggak bisa bayar rumah, cicilan KPR, rumahnya disita sama bank. Nah itu banyak tuh terjadi. Ini channel kasih solusi adalah kami memihak pada UMKM, memihak pada pengusaha yang ujung-ujungnya cash flow-nya babak belur kan. Nah berharap atau enggak nyicil rumah dengan hitung-hitungan forecasting kan bisnis kita kan, tenang aman. Lagi kenceng-kencengnya nih di online, jualan kita nih oke nih. Tahunnya begitu masuk bulan kedua, ketiga, rumah udah 10 tahun tuh nyicil, udah kadung begitu tuh. Begitu baru jalan setahun usahanya, qadarullah macet tumbang. Sementara dia punya cicilan rumah sampai 10 tahun lagi. Nggak sanggup bayar, disita sama bank. Saya butuh Anda karena Anda dari tahun berapa ya? Tahun 2008 kali ya? 2008. Mengedukasi terkait rumah dilelang. Nanti ujung-ujungnya buat penonton nih, pas nih buat pebisnis properti. Ya. Yang pengen nyari rumah harga miring bekas lelangan bank apa segala macam juga bisa tuh. Ya. Banyak penontonnya sebenarnya lebih kepada mereka macet ya. Banyak juga yang dia ingin mencari peluang di properti kredit macet karena itu juga ada dagingnya juga itu. Oh, kenapa? Karena lagi jatuh-jatuhnya. Satu, harganya murah, yang kedua dagingnya juga lebih tebel, yang ketiga legalitasnya lengkap, lebih aman. Kok bisa gitu? Iya, karena seiring berjalannya waktu, tanah tiap tahun naik nggak? Ya, naik. Naik, iya. Meskipun fluktuatif ya. Yes, paling tidak lebih murah dibandingkan yang bukan kredit macet. Okay. Kenapa? Karena bank itu ketika mencairkan kan nggak mungkin 100%, biasanya kan 70%. Berarti ada spare berapa itu? 30%. Yang pertama itu. Yang kedua, dari kenaikan tanahnya setiap tahun. Tanah itu cenderung naik setiap tahun. Namanya capital gain namanya. Nah, capital gain itulah yang menjadikan kelipatan berapa tahun macetnya kali berapa persen kenaikan tanahnya. Nah, ketemunya itu bisa sampai ratusan juta keuntungannya. Oh. Bahkan bisa sampai ratusan persen juga bisa. Berarti harus jeli ya. Ya. Ngelihat begini ya. Oke. Dan ceritanya atau kisah hidupnya Mas Dudi ini wow. Kan tadi kita ngobrol ya di belakang ya. Pernah tinggal atau nomaden ya, tinggal di pindah-pindah rumah. Sementara beliau beli rumah yang bekas macet lah, dilelang sama bank, diselamatkan. Habis itu tinggal di situ sembari rumah itu laku, direnovasi apa segala macam. Ya. Ada margin di situ. Yes. Pindah lagi ke sini lagi, yang udah rumah mangkrak nih. Tapi informasi terkait rumah-rumah yang mau disita bank itu tuh gimana cara nyari taunya? Kebetulan saya sudah bermitra dengan perbankan ya, lebih dari beberapa perbankan, lebih dari 10. Jadi memang bank itu ada 2 data. Data aktif dan data pasif. Kalau data aktif biasanya dagingnya tipis. Kalau yang data pasif dagingnya tebel. Bedanya apa sih? Beda. Kan kita butuh daging, nggak butuh tulang. Iya betul. Maksudnya aktif sama pasif itu apa? Aktif itu biasanya macetnya masih di bawah 5 tahun. Biasanya. Kalau sudah pasif, biasanya udah 5 tahun lebih tuh macetnya. Nah itu. Itu dagingnya tipis. Kalau yang lebih lama macet, lebih tebel dagingnya. Oh karena? Ya karena kenaikan tanah setiap tahunnya itu. Sementara dia udah babak belur ya? Iya, yang kedua apa? Kalau sudah macet lama, bank itu lebih mudah untuk kita negosiasi. Ada namanya teori pelunasan pokok utang. Jadi kita bayar pokok utangnya aja, bunga sama denda-denda dan lain-lainnya bisa dihapuskan. Oh, pemutihan? Bukan pemutihan. Kok bisa dihapus? Ya, ada cara trik khususnya ada. Jadi istilahnya kita memang ada celah itu tuh ada. Yang kedua bahkan ada namanya teori cut loss. Cut loss itu pelunasan di bawah pokok utang, tapi itu tanda petik ya. Itu. Dan kita bermain di mana kita bermain. Nah itu. Saya lebih suka data-data pasif daripada data aktif. Karena NPL ada NPL aktif, ada NPL pasif. Saya lebih suka yang pasif. Atau kalau di perbankan namanya data WO, write off, hapus buku. Itu yang lebih menarik itu. Jadi dagingnya di situ yang tebel ya? Ya itu. Berarti daging itu atau cuan itu buat siapa nantinya? Buat pemilik rumah? Buat bisa? Investor. Investor. Ya, investor. Jadi gini, dalam properti, dalam dunia NPL atau dunia utang piutang,
itu akan ada 3 pihak. Investor, debitur, kreditur. Oke. Nah, kita sebagai apa? Kita usahakan nih, kita nih kalau bisa kita jadi investor. Nah, ketika terjadi kredit macet, debitur, orang yang punya utang, kreditur banknya kan sama-sama pusing tuh. Utang piutang kan masalah klasik. Iya. Iya, betul. Jadi orang utang biasa, ngasih pinjaman utang juga biasa. Yang nggak biasa ketika macet, nah pusing tuh. Sehingga apa? Dia butuh exit, dia butuh solusi. Siapa solusinya? Investor. Investor siapa? Ya kita ini. Kita adalah investor. Kita semua nih calon investor. Berapapun uang kita, bersyukurlah kita investor. Karena apa? Kita punya uang. Bisa patungan dong. Bisa, Harga 1 miliar nih rumah, patungan aja udah. bisa. Bahkan ada cara-cara tertentu kalau emang berani. Ya kalau berani, tanda petik kalau berani ya. Cara-cara barbar juga bisa kalau berani. Ada rumah kosong dudukin aja. Ah, maksudnya? Karena ada kan banyak tuh rumah yang kosong-kosong. Kok didudukin? Kan Iya. bukan punya kita. Ya bukan punya kita, betul. Tapi kan ada caranya bagaimana kita bisa menduduki. Kan menduduki kan bukan berarti menempati, kan tinggal duduk. Nanti kita bahas deh kalau Nah, gitu itu. deh. Jadi kita kondisiin aset tersebut. Hah? Bahasanya adalah saya ada namanya strategi namanya CBD. Apa C tuh? itu cek ombak. Cek ombak dulu ini rumah kosong atau isi. Nah, setelah cek ombak ngapain kita? B. Dalam hal marketing apapun, siapapun orangnya, kalau kita bantu jualin, pasti dia mau. Oh iya. Nah, cek ombak, bantu jualin. Nah, sambil kita ngobrol, negosiasi. Kalau sepakat, baru dibeli sendiri. CBD, cek ombak, bantu jualin, dibeli sendiri kalau cocok. Lah ngapain bantu jualin? Nah, kan itu hanya trik mengalihkan supaya kita nggak ribut sama orang. Karena ketika orang bermasalah di NPL, dia itu sebenarnya itu bingung. Banyak orang bingung. Kenapa bingung? Exitnya bagaimana? Mau bayar, nggak ada duit. Bayar, juga nggak kurang-kurang tuh utangnya. Karena kena anuitas, kena floating. Oh iya. Ini kan sebenarnya jebakan utang. Jebakan utang yang kita sadar nggak sadar sudah tanda tangan. Namanya perjanjian kredit. Nah itu. Berarti floating sama anuitas itu sebetulnya ada di akad dari kita debitur dengan kreditur bank. Yes. Lah kan udah tahu harusnya si debitur. Ya, cuman kita kadang ketika dulu akad kredit tuh, kita kan nggak baca tuh pasal per pasalnya. Karena kan kecil-kecil gitu kan, udah gitu lama gitu kan. Udah Udahlah, pokoknya tanda cepat. tangan ya, yang penting tanda tangan, butuhnya tanda tangan cair gitu kan. Nah, punya gitu. Dia lupa itu ada pasal-pasal klausul-klausul yang nah, itu. Nah, tapi apapun alasannya, dia sudah tidak bisa berkelit karena apa? Itu namanya kan perjanjian kredit. Ya. Nah, itu. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita menemukan yang namanya titik temu. Nah, Waduh, ini menarik ya. Jadi Mas Dudi ini sebenarnya kenapa bisa ngomong sampai sedetail ini? Beliau ini, wah, kalau tahu kisahnya nih, ya maksudnya yatim, izin ya Mas Dudi ya. Ya. Yatim, sempat dikira, wah, sampai akhirnya juga berjuang nih gimana caranya bisa hidup. Makanya malah kebuka jalannya itu karena sama debt collector berarti ya? ya, accident by debt collector. Accident by debt collector. Orang biasanya menjadi momok temenan sama Nah. debt collector. Ogah gue temenan sama debt Justru collector, itu tapi teman-teman kita itu. akhirnya kebuka jalan sekarang Iya. jadi bisnis properti lelang ya. Iya, dan teman-teman debt collector itu adalah bagian dari komunitas kita. Ngeri banget dah Enggak. bertemannya sama begituan. Enggak, justru mereka begitu karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Nah, sebenarnya ada cara-cara lain yang tidak harus begitu. Nah, sehingga saya bisa meyakinkan. Nah, meyakinkan siapa? Ya bosnya debt collector itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kan ada banyak alternatif. Nah, banyak alternatif kok, banyak alternatif. Ketika terjadi macet itu sebenarnya banyak alternatif, banyak. Hanya saja, banyak orang yang nggak tahu. Kenapa orang nggak tahu? Karena emang sekolahnya nggak ada di Indonesia. Nah, ada nggak sekolah yang menerangkan apa dan bagaimana itu NPL? Belum ada sampai hari ini. Nah, ini yang perlu kita edukasi masyarakat supaya masyarakat tuh ngerti apa itu utang piutang, apa itu negosiasi, apa itu restrukturisasi, apa itu nego pelunasan, apa itu pelunasan khusus. Itu banyak cara. Banyak ya. Hanya saja itu kan tidak mungkin terbuka karena apa? Itu kan ibaratnya bagian dari sistem perbankan itu sendiri. Nah, makanya kita membangun namanya komunitas. Di komunitas itulah kita punya namanya market. Kita membuat market. Siapa marketnya? Ya siapapun yang memang dia mau belajar
bagaimana mengurai masalah. Cakep nih. Berarti judulnya aja udah kontroversi ya. Hayo kita berteman dengan debt collector. Buat yang mau jadi investor atau pengusaha properti lelang. Ya, karena kebetulan teman-teman debt collector banyak teman juga. Saya tanya, kamu punya rumah belum? Belum punya rumah. Lah, kamu sudah berapa tahun? Bertahun-tahun nggak punya rumah. Ngapain selama ini? Nah, padahal kalau dia mau, sebenarnya kan dia kan bisa gitu loh. Pertanyaannya mau atau tidak? Pak, nggak punya modal. Kan cuman alasan. Modal itu bagaimana cara kita meyakinkan orang. Saya masuk Jakarta minus miliaran. Entar ceritain sekalian deh. Nah, Cakep nih, minus miliaran. ya. Backgroundnya boleh tahu nggak? Mundur dikit. Saya tadi ya. hanya lulusan SMA, itu Oke. pun ijazah SMA saya hilang. Lah. Karena apa dulu 2005 saya pernah bisnis, salah satu bisnis, tapi ya kalah main lah ibaratnya begitu. Kalah main sehingga saya sampai minus miliaran, tapi dengan minus itulah otak saya jadi melar. Nah, jadi terkadang nih kalau kita ada masalah, otak kita nih istilahnya berpikirnya tuh lebih keras. Nah, sehingga ada istilah namanya katanya the power of kepepet. Nah, itu tuh. Ketika kepepet itulah potensi terbaik kita muncul. Apa itu? Ya apapun. Nah, dari situlah ketemulah itu namanya apa? Accident. Accidentnya apa? Rumah lelang itu kan accident. Sebenarnya saya tahu NPL itu otodidak dan itu accident. Accident. Tapi ternyata apa? Ketika saya jatuh saya hanya berpikir, saya dicoba tidak melebihi apa yang kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan begitu dalilnya. Nah itu, jadi kita ini dicoba ini nggak akan melebihi dari kemampuan kita. Ternyata apa? Jawabannya apa? Itu pasti ada hikmah di balik musibah. Nah itu, hikmah inilah yang mahal. Hikmah ini tak terhingga nilainya. Dan salah satunya hikmah yang saya dapatkan adalah ternyata aset-aset NPL atau non-performing loan. Waktu itu berarti orang tua gimana? Boleh ceritain nggak? Saya kebetulan, mohon maaf ya, orang tua saya dulunya seorang biduan. Jadi kebetulan ya single parent. Ya, jadi artinya ya dengan segala cara kita bertahan hidup apapun itu. Single parent berarti bapaknya kemana? Kalau biduan cewek berarti kan? Ya. Mamah berarti kan? Ya, jadi almarhum bapak saya itu saya juga nggak tahu di mana, orangnya seperti apa. Taunya hanya kuburannya. Itu kemarin 2023 baru ketahuan ke kuburannya itu. Ini kan kalau udah tahu kuburannya berarti kan maaf ya, stigma tentang yang kemarin kata seperti bilang anak haram itu kan udah sudah tidak terbantahkan. Iya betul. Karena jelas bapaknya siapa. Iya, karena saya mencari. Gimana? Dan, ceritanya? Ya karena saya kan talk show ya, seminar juga di salah satu komunitas. Ternyata ada petunjuk. Nah, petunjuknya itu yang saya kembangkan. Sampai ketemulah itu, dari mulai foto, kemudian ke alamat, ketemu dan ternyata loh itu almarhum itu temennya mertua bapaknya dia itu. Member atau peserta yang hadir di seminar. Iya betul. Sebentar, mundur lagi deh. Saya mau taunya bahwa sempat akhirnya dinobatkan sebagai itu gimana ceritanya? Ya maksudnya karena buat memang apa ya? Karena memang saya memang dari kecil kan dititipkan. Awalnya tuh dititipkan ke nenek. Nah, setelah itu baru ikut ibu, setelah ibu menikah lagi gitu kan. Nah setelah itu SMP saya ikut Pak D karena kebetulan ibu belum mampu menyekolahkan saya. Jadi SMP itu saya disekolahkan sama Pak D. SMP 3 tahun, kemudian lulus SMP, saya mau lanjut SMA nggak punya modal. Ibu juga nggak bisa biayain. Ya setahun saya cari uang sendiri. Lulus SMP saya cari uang sendiri. Di Lampung ya? Di Lampung. Di pabrik genteng. Kemudian jualan kantong plastik di pasar, jualan ayam. Yang terakhir saya ke gunung itu ngoret kopi. Jadi di gunung itu di daerah Talang Padang itu ngoret kopi. Apa tuh maksudnya? Jadi ada salah satu gunung yang memang di situ orangnya itu bercocok tanam kopi. Nah kopinya itu saya kerja sebagai buruhnya di situ. Oh metikin biji kopi? Metikin kopi, ngoret kopi. Ngoret apa sih? Ngoret itu bersihin rumput. Jadi rumput kan ngarit. Ngoret. Oh beda ya? Beda. Jadi ngoret tuh yang di pinggiran kopinya itu kita bersihin rumputnya, terus kemudian kita kasih pupuk, biar subur dia. Itu namanya ngoret. Ini mau bahas kopi atau bahas apa ini? Enggak, maksudnya kan saya mau tahu edukasinya buat teman-teman juga kan pasti kan terinspirasi bahwa lu nggak sendirian guys. Ternyata dengan pola minus begini aja dari nol, dari dasar
tukang ini, tukang itu bisa loh sampai ke sekarang Ya. jadi investor properti Yes. lelang gitu loh. Nah, ini mau kita bahas sampai nanti ke ranah tips and triknya mengenai jual beli atau menjadi ini properti lelang tadi lah. Oke. Habis itu baru seminar karena udah bangun personal brandingnya di ranah properti lah, pas segala macam ya. Kan bisa seminar kan berarti kan ini orang dipandang dong, bisa ngisi Ya, acara. alhamdulillah saya bersyukur sekali saya jadi pembicara bukan karena saya hebat enggak, tapi karena diminta sharing sama teman-teman. Jadi yang hebat adalah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu melihat, oh ternyata Dudi bisa loh, yang awalnya minus bisa recovery. Dari mana dia punya uang? Dari mana dia punya motor, punya mobil, punya rumah? Dari mana? Orang kan bertanya, loh dulu kamu siapa? Sekarang siapa gitu kan? Nah, orang itu melihat kita dulu siapa, sekarang siapa. Nah itu, makanya mulai hari ini kita harus punya namanya dream. Nah, dreamnya apa? Nah itu, karena apa? Sama-sama makan nasi, dia bisa, masa kita nggak bisa? Nah, adapun masalah ilmu kan bisa dipelajarin. Apa sih nggak bisa dipelajarin hari ini ilmu? Semuanya bisa dipelajarin. Nah itu. Ya. Yang paling penting apa? Satu, luruskan niat. Nah, niatnya apa? Lurus dulu nih. Niatnya apa? Mau berubah, mau lebih baik, mau nolong orang, membantu orang. Pasti Tuhan kasih jalan. Itu. Kalau sudah Tuhan kasih jalan, apapun itu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin kok. Jawabannya di seminar itu. Nah, di seminar, dan di seminar itu memang seminar ala-ala ya. Maksudnya gimana? Karena ala-ala itu ya dulunya kita gratisan. Nah, jadi apapun itu, siapapun itu, komunitas apapun kita nggak lihat background dia apa. Yang penting mau belajar, ayo kita edukasi, kita sharing. Dari seminar itulah awalnya dari gratisan mulai naik. Nah itu. Ketemu si peserta itu. Nah, ketemulah peserta itu, dan dari peserta itulah alhamdulillah kita bisa mendapatkan ya beberapa investor juga, angel investor, yang mana kita, karena kuncinya sukses itu adalah bagaimana kita bisa membuat namanya trust. Nah, dari trust itulah kita mulai lebih serius lagi untuk apa? Untuk bertransaksi. Transaksinya apa? Nah, kita transaksinya dengan cara patungan. Nah, karena modal titik balik saya dari patungan itu. Maksudnya patungan tuh gimana ya? Patungan itu ya kita apa ya? Coba simulasin. Ada rumah. Misal begini, ada rumah nih. Pasarannya misal katakanlah pasarannya 200. Kan kita kan hitung harga pasar dulu ya. Ini si debitur yang mangkrak ya? Ya, Dia udah nggak mampu bayar KPR lagi ya? Oke. Saya lebih suka untuk teman-teman yang mau belajar, cari dulu NPL atau rumah yang kosong kondisinya. Karena rumah kosong lebih gampang untuk dieksekusi daripada rumah yang isi. Harus kredit macet dong? Tidak harus. NPL kan kredit macet. Betul, dalam ranah NPL. Tapi kalau bukan NPL ada juga yang bukan kredit macet di bank. Ada juga yang kredit macet tapi bukan non bank. Ada utang piutang pribadi. Ada juga. Itu. Jadi kalau NPL ini kan NPL yang ada di perbankan, itu namanya NPL. Kalau bukan di bank, bukan NPL. Ya, tapi loan juga hitungannya. Tapi ya beda ya. Kalau NPL ya di bank ya karena memang sistemnya ya NPL nyebutnya. Betul. Atau mungkin ada juga yang seharga NPL. Seharga NPL. Contohnya apa? Misalnya aset gono gini atau mungkin aset waris. Nah, itu ada juga. Kebetulan kita juga pernah beli juga aset gono gini. Jadi seseorang yang memang dia pisah, kemudian nggak ada solusi, ya kita beli asetnya. Ada yang begitu. Seharga bahkan lebih murah daripada NPL. Ada yang begitu juga. Anjlok juga tuh. Iya, karena apa? Karena orang sudah berpikir rumitnya kan, padahal tidak rumit. Rumit itu kan masalah persepsi. Nah, kalau kita tahu akar masalah, nah, jadi intinya cari dulu akar masalahnya apa. Karena solusi itu lebih gampang ditemukan kalau kita sudah tahu namanya akar masalah. Akar masalahnya itu apa? Nah, itu yang perlu kita gali. Kalau sudah tahu akar masalah, setengah dari solusi itu hanya masalah teknis. Oke. Pada saat seminar, akhirnya investornya siapa? Nah, investornya adalah para teman-teman nih yang memang dia satu biasanya belum punya rumah. Oke. Yang kedua, dia sudah punya rumah tapi ingin tambah aset. Atau mungkin dia pingin, Pak, saya cari NPL tapi yang bisa untuk usaha. Nah, contohnya apa? Ruko. Contohnya apa? Kos-kosan. Macam-macam. Atau mungkin aset yang pinggir jalan yang bisa untuk buka usaha. Nah, itu. Modal berapa kira-kira? Modal relatif, tergantung cara belinya. Cara beli properti NPL itu banyak. Ada banyak cara. Ada cara lelang, umumnya cara lelang. Karena lelang itu yang umumnya seperti itu. Tapi ada juga cara yang tidak umum. Gimana caranya? Ada cara CESI, ada cara over credit. Nah, itu. Apa tuh? Saya kurang paham. CESI itu pengalihan piutang. Dan CESI ini gray area.
Gray area. Nggak enak dong, abu-abu begitu. Ya, tinggal kita bisa membuat yang abu-abu ini menjadi putih atau hitam. Tergantung permainan. Karena namanya NPL itu sebenarnya itu permainan. Boleh nggak dikasih beberapa contoh kasus Ya. sehingga kita ada gambaran ini? Ya. Maksudnya investasi properti lelang bank, Ya. kenapa semenjanjikan ini? Berarti kan ada dua nih marketnya. Ya. Yang pertama adalah orang yang pengen keluar dari masalah, way out. Ya. Iya kan, yang debitur tentunya, yang karena memang dia udah pusing nih, disita bank dia nggak dapat cash. Ya dong. Kita berbicaranya, maaf nih agak sedikit kompleks mengenai muamalah. Ya. Muamalah kan ada konvensional sama syariah. Ya. Kalau yang kita lagi bahas ini adalah mostly pasti konvensional. Ya. Yang kalau mandek disita sama bank. Ya. Nanti sebelum Anda jelaskan mengenai disita bank ini kan menjadi stigma ya. Ya kan nanti itu bagus banget tadi di belakang kamera kan Anda bilang begitu. Oke. Yang kedua adalah syariah. Ya. Ya syariah berarti kan akad-akadnya tidak ada sita, tidak ada riba, ya dong ya. Ya pokoknya kalau nggak sanggup musyawarah 3-6 bulan nggak bisa bayar, ya udah mau dijual, sisa utangnya berapa, lebihannya buat si debitur. Ya. Syariah lah kita tahu Oke. bersama. Oke. Nah artinya dalam pembahasan ini adalah ini berarti market yang pertama adalah orang yang pengen keluar dari zona debitur nggak bisa bayar, mandek, daripada kesita gue nggak dapat apa-apa. Ini di luar konteksnya ya. Ini edukasi kan nggak melulu kita jangan alergi dari kata-kata konvensional. Justru kita lagi bantu Ya. buat yang market muslim apa segala macamnya. Gue pengen kelar dari riba, gue nggak pengen disita, gue nggak dapat apa-apa, zolim misalnya kayak begitu. Ya. Ya ayo kita bantu nih Ya. buat para pelaku konvensional gitu. Tobat ya lu silakan kalau mau pilih jalur yang nantinya syariah. Anyway, yang kedua adalah berarti orang yang pengen beli rumah. Ya. Tapi nggak punya banyak duit. Logikanya kan pengen punya rumah rumah tinggal ya. Tapi dia ya kalau bisa analogi lainnya apa? Beli mobil bekas taksi. Ya. Nah, itu jatuh dong harganya. Ya. Karena mungkin kilometer udah tinggi apa segala macamnya. Kalau dalam hal ini berarti kan ya daripada dilelang, sini gue selamatin deh. Ya. Minimal kita bisa beli rumah. Kalau yang pertama dia dapat cash. Ya. Iya kan? Nah, itu gimana tuh maksudnya? Oke, saya coba luruskan dulu ya. Ya. Bahasa disita bank. Nah, ini bahasa yang salah tapi dianggap benar. Salahnya di mana sih? Nah, bank itu bukan lembaga penyitaan. Bank itu tidak bisa menyita. Yang bisa menyita itu adalah pengadilan. Dasarnya apa? Putusan. Nah, baru ada namanya istilah sita jaminan. Nah, ini bahasa yang salah kaprah tapi dianggap benar karena kekurangtahuan. Nah, bank itu bisanya apa? Ketika macet, bank itu bisanya apa? Ya menjual. Menjual dengan skema apa? Nah, umumnya adalah skema lelang. Berarti bank itu bisanya adalah menjual melalui mekanisme lelang. Itu yang benar. Oke. Bank tidak bisa menyita. Dan bank tidak ada dasar untuk menyita, tidak ada. Oh, Tidak bisa pidana boleh. malah? Bisa pidana, bisa perdata. Tergantung. Kalau ada oknum yang mengintimidasi debitur atau apapun itu sehingga debiturnya tidak nyaman atau dirugikan, itu juga malah bisa jadi ranah pidana. Nah, oke, yang pertama itu dulu. Jadi teman-teman yang mungkin bermasalah di perbankan jangan takut. Masih banyak hak teman-teman debitur kalau macet di bank, masih banyak haknya. Nah, banyak itu. Nah, nanti kita adakan seminar dan itu kita ingin mengedukasi. Lurusnya bagaimana, benarnya bagaimana. Yang pertama itu. Waduh, ini bisa diikutin seminarnya nih dalam waktu dekat. Nanti informasi lebih lanjut ada di bawah ya. Ya, Kita bantu oke, di deskripsi ya. Jadi Wah, itu seminar menarik kita ya alhamdulillah seminar kita termasuk pelopor di Indonesia. Jadi kebetulan kita sudah mencetak sekitar 11 pembicara, mentor. Wah keren. Ayo guys, nih suku bunga lagi parah nih, lagi naik nih tuh. Nasib suram para pejuang KPR di era suku bunga tinggi. 12% kalau nggak salah. Nah itu karena apa? Karena memang mungkin dia sudah terjebak utang. Jadi jebakan utang itu kan mengerikan ya. Jebakan utang kalau misalnya kita udah terlanjur nih, sudah terlanjur. Kalau udah terlanjur kan ya apa boleh buat kan. Oke lanjut. Nah, berarti kalau udah terlanjur ya tinggal bagaimana kita. Nah, caranya bagaimana? Banyak kok exitnya banyak. Banyak exitnya. Oke, sita bank tadi berarti bank bukan nyita ya? Enggak nyita. Tapi mewadahi untuk tempat lelang. Iya, dia mengingatkan. Bahasa bank itu mengingatkan. Mengingatkan, Anda punya utang, bayar dong. Nah, bahasanya cuma mengingatkan, bahasanya mengingatkan, bukan menyita. Bank tidak boleh menyita dan bank tidak ada dasar untuk menyita. Tidak ada dasar, tidak ada dasarnya. Hukum apa yang membolehkan bank menyita? Enggak ada. Terus yang katanya orang rumahnya diambil
gara-gara udah nggak sanggup KPR lagi itu diambil sama siapa? Nah, itu juga isu menurut saya ya. Jadi kan mengambil atau diambil ini kan mungkin dia ada kesepakatan, mungkin. Contohnya gini, ada bank tertentu yang dia memang ada kalau macet dia memberikan namanya kuasa menjual. Nah, itu mungkin dia sudah tanda tangan itu mungkin. Nah, tapi itu juga jarang. Andai kata ada pun mungkin itu ya banknya yang memang kucing-kucingan gitu. Jadi yang ngelelang siapa, Pak? Yang melelang ya bukan bank, Siapa? kantor lelang Lah, emang ada sendiri? ada. Loh, berarti Anda tahu rumah ini dilelang, ada investornya diajak tuh beli, itu apa nama kantornya? Kantornya namanya KPKNL. KPKNL. Kantor tuh? Pelaporan Kekayaan Negara dan Lelang. Terkenalnya kantor lelang. Oh, Nah, ada ya begitunya iya. ya. Itu Nanti- sama bank tuh berarti dia kolaborasi. Ya, sama bank. Jadi kantor lelang ini adalah segala sesuatu yang bisa dijual lewat mekanisme lelang, bukan hanya bank. Misalnya putusan pengadilan atau mungkin harta pailit, itu juga dilelang juga oleh kantor lelang. Jadi Oke. kantor lelang ini adalah lembaga yang memang dia menjual aset-aset yang memang harus dijual lewat lelang. Hanya saja memang kebanyakan rata-rata yang dilelang itu adalah aset-aset NPL atau aset-aset yang macet di bank. Nah, tapi kan lelang bukan solusi terbaiknya, bukan. Masih ada solusi lain kok. Karena bank juga sama, ketika dia lelang apakah setiap dilelang itu ada yang beli? Belum tentu. Nah, makanya di seminar nanti saya akan ajarkan ilmu bagaimana sebelum lelang, saat lelang, sesudah lelang. Nah, sudah lelang bisa nggak dibatalkan? Bisa. Bagaimana manuvernya? Banyak manuver-manuver yang akan kita buka. Dan itu ilmu out of the box, yang tidak ada sekolahnya di situ. Waduh, itu di seminar ada semua tuh ya. Lengkap. Jadi Dikupas di seminar itu kita kupas habis bagaimana itu memulai, Mm-mm. bagaimana menjalankan, dan bagaimana bisa Oke. lebih kaya lantaran properti. Ah, ini masih bahas di debitur ya. Berarti Ya. dia tetap dapat uang dong, bukan disita. Terlepas tadi kita udah tahu ya, Ya. disitanya sama siapa, dilelangin sama siapa. Tapi kan mereka harus butuh uang. Nah, makanya Dia udah keluar tiap tahun loh. KPR 10 tahun. Ya. Tahun ke-6 mandek. Ya. Bisnisnya runtuh lah, gagal, nggak punya duit, nggak punya cash. Ya mau nggak mau kan harus kelepas. Ya. Jadi 6 tahun sia-sia gitu loh. Ya, itu sudah bagian dari risiko. Makanya begini, prinsip saya adalah bagaimana win-win solution. Karena apa? Orang utang macet, efeknya kan kemana-mana. Satu, BI checking atau bahasa sekarang namanya slick. Yang kedua apa? Dia takut, dia malu dan sebagainya. Karena orang utang nggak bisa bayar, takut, malu, itu udah bawaan seperti itu. Kemudian bagaimana? Ya negosiasi. Karena namanya bisnis adalah negosiasi. Bagaimana kesepakatannya? Nah, misalnya dia sudah bayar sekian tahun. Nah, ya intinya kan bagaimana ketemu namanya titik tengah. Namanya orang jual pengennya kan mahal. Orang beli pengennya murah. Kan hukum pasar begitu. Bagaimana? Nah, kita kan ini kondisinya kan berbeda. Karena NPL ini bukan properti wajar. Artinya kan ini kan ada kondisi tertentu. Yang mana sebenarnya itu ada masalah. Masalahnya apa? Ya macet tadi itu. Macet kan masalah sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita meyakinkan. Meyakinkan debitur, meyakinkan juga krediturnya. Jadi di sini kita perlu namanya win-win solution antara debitur dengan kreditur. Debiturnya dia pasti minta, ya udah, misalnya dia minta sekian, ya kita tawar aja sekian. Siapa tahu cocok penawarannya. Coba simulasi harga misalnya. Misal begini, ada rumah harga misalnya katakanlah pasaran lo ya. Yeah. Karena kita namanya berhitung properti kan hitung dulu harga pasar. Yeah. Misalnya harga pasaran nggak usah mahal-mahal lah, rumah subsidi aja deh. Misalnya misal lo ya 200 juta. Misal ini pembulatan aja Kak, pembulatan. Kemudian kondisinya itu ternyata macet. Dia sudah ngangsur misalnya setengahnya misalnya. Misalnya 10 tahun jadi 5 tahun. Oke. Nah, itu kan. Nah, dia udah ngangsur berapa lama? Nah, kita tawar dong. Misalnya 5 tahun tuh. 5 tahun tuh. Misalnya kita tawar. Nah, dia misalnya udah mengeluarkan uang misalnya sudah keluar uang misalnya 50 juta lah misalnya begitu. Kita tawar dulu 25. Siapa tahu cocok. Nah, siapa tahu gitu kan. 25 tuh tawar apanya nih? Istilahnya uang ganti rugi lah. Atau 25 ganti rugi dia udah keluar 50 juta angsuran. Iya, angsuran. Tapi masnya nanti nawarin, nih gue ganti deh 25 juta daripada lu nggak dapat apa-apa. Betul. Itu. Okay. Kalau mau, kalau nggak mau bagaimana? Nah, ya, yang kalau nggak mau kita bantu jualin saja. Jadi bukan berarti itu peluang kita tinggalkan gitu, enggak. Karena apa? Di situ juga masih ada peluang. Peluangnya apa? Kita jadi brokernya atau agentnya gitu. Maklarnya. Nah, itu. Oke, bantuin jual biar dia juga dapat cuannya. Betul.
Karena Berarti over kredit dong. ya, karena begini, banyak ilmu kombinasi, kan ada ilmu lelang, ada ilmu cesi, ada ilmu over kredit. Nah, saya kasih rahasianya nih, Wah. solusi terbaiknya. Over kredit dulu, setelah over kredit baru pelunasan. Nego pelunasan ke banknya, itu cara paling pas itu. Gimana? Ini udah terlanjur nih. Terus Over kredit ini dulu solusi ya. kan. Ini kan ini dikit ya, Mas Dudi. Kemarin kan, ayo dong, lu kan kasih solusi gitu kan. Ya. Kayaknya kesana tuh yang dibahas tuh adalah yang syariah misalnya. Iya dong, ya kan. Bahaya riba, jangan KPR. Mereka tuh lagi butuh posisinya. Iya, gue tahu, gue udah baru dapat ilmu nih, gue mau hijrah nih baru sekarang ini. Ya. Kalau gue tahu mungkin nggak kayak begini juga, gue mau juga ogah gitu kan. Nah, makanya ini kita hadir buat bantu teman-teman semua. Nah, berarti udah terlanjur qadarullah. Ya. Berarti di over kredit dulu. Ya, menurut saya itu yang paling efektif ya. Karena apa? Over kredit adalah nominal paling kecil yang kita keluarkan. Over kreditnya misalnya gimana? Coba simulasikan aja. Contoh Misalnya ke begini, siapa? misal debiturnya macet. Misal lo ya, ini si A. Si A ini debitur. Debitur tuh orang yang punya utang, namanya debitur. Iya. Katakanlah dia mungkin sudah bayar 50 juta selama tenor waktu sekian bulan. Masih kurang 150 juta lagi. Misalnya masih kurang gitu kan. Nah, Ya. dia di perjalanan udah keluar uang 50 juta, rumahnya macet mau dilelang. Misalnya. Nah, kita tawar dong. Saya bisanya over kredit nih. Misalnya sepakat katakanlah 25 misal. Kita over kredit misal. Nah, setelah itu kan kita nerusin angsuran kan. Nah, boleh nggak dalam masa ngangsur itu kita nego pelunasan ke bank? Oh, nggak tahu sih. Boleh. Boleh ya? Boleh, dan itu celah yang memang saya tawarkan supaya apa? Teman-teman itu supaya lebih melek perbankan. Karena semuanya itu di perbankan juga bisa ditawar kok. Nawar tuh maksudnya? Nawar sisa pokok utangnya berapa? Oh, ya tadi misalnya 150 juta. Ya. Ditawar gitu. Lah kan kalau di offer kan berarti ngikutin akad yang udah ada. Betul. Jadi itu adalah saya menggunakan namanya flip sweep namanya. Anda banyak istilah-istilah ya. Saya pusing. Oper Apa tuh? dulu dari ngoper. Ya sambil kita carikan modal, carikan cara bagaimana kita melunasi di banknya gitu loh. Jadi offer itu hanya untuk istilahnya batu loncatan ya. Oke. Untuk amankan dulu supaya nggak kelelang, sambil kita lunasin. Pertanyaannya, dari mana uang buat lunasinya? Iya itu. Nah itu makanya kita buat konsep. Konsepnya apa? Ya macam-macam. Bisa konsep patungan, bisa konsep jual bersama, bisa konsep bisnis, apapun itu. Itu. Oke. Dan itu yang sudah kita jalankan berkali-kali seperti itu. Ya, dan itu sudah kita lakukan itu berkali-kali. Karena apapun masalah, kesimpulannya itu cuma 3. Apa itu? Yang pertama maunya apa? Yang kedua maunya berapa? Yang ketiga cara bayarnya bagaimana? Kayaknya semua masalah begitu ya. Ya iya, karena Iya. nah apapun masalah cuman itu muarnya ke situ. Nah bagaimana? Nah itu maunya apa sih? Oke. Maunya kebanyakan kan ya uang. Kebanyakan loh ya. Iya. Ada juga saya nggak mau uang, maunya apa? Ganti rumah, tuker guling aset, macam-macam. Maunya apa? Berapa? Nah, sepakat nggak angka berapanya itu? Nah, kemudian yang paling penting nih, yang ketiga nih, cara bayar. Karena cara bayar properti itu kan macam-macam. Ada banyak cara. Tinggal caranya apa? Bagaimana? Nah, itu. Yang nanti kita perdalam lagi di seminar. Karena di seminar itu ilmunya ilmu terapan semua, ilmu praktisi semua. Mantap. Klik link di bawah tuh teman-teman di deskripsi ya. Atau mungkin ikutin aja format-format yang ada di caption. Mas Dudi, ini gini. Ya. Bisa nggak kalau si debitur itu dia coba pengen daripada kelelang rumahnya, dia ada yang dia dapat gitu, cashnya apa segala macam, tapi di convert. Jadi nggak juga kalau pakai yang terutama buat pakai yang over credit ya. Ya. Kan kalau over credit berarti kan ya kita juga akhirnya tokat estafet harus dijalankan sama Betul. teman-teman yang misal Ya. kita nggak langsung menghakimi tapi memang nggak pengen pakai jalur konvensional. Ya. Kalau dirubah ke syariah, Bisa saja. negosiasi lagi ke bank. Iya. Yang penting akadnya kan dirubah tuh. Ya. Kan tergantung Ridho sama Ridho nih. Ya, intinya adalah bagaimana kesepakatan. Intinya kesepakatan. Iya kesepakatan mau kesepakatan, tapi Ah. bank itu bisa nggak nge-convert begitu? Tergantung banknya. Karena Oh. gini, karena bank itu kan ada juga yang dia sudah punya anak perusahaan atau rekanan syariah, ada juga yang tidak. Yang pertama itu. Oke. Makanya kita lihat juga nih, case by case-nya berbeda. Tapi intinya apa? Itulah pentingnya komunitas, dan kita
bukan hanya komunitasnya, bukan hanya bank konven, kita juga ada komunitas juga bank syariah. Hmm. Nah, karena apa? Karena namanya orang itu kan pasti ada dua pilihan, Iya. mau syariah atau konven. Iya. Nah, Ya kita nggak bisa maksain. nggak bisa maksa. Artinya kan pilihan orang itu sendiri kan. Mm-mm. Nah, misalnya dia sudah terlanjur di bank konven, dia pengen ke syariah. Pak, ada alternatif nggak? Banyak kok. Nah, Oke. itulah Itu pentingnya iya. komunitas. Di seminar juga antar tanya jawabnya begitu-begitu bisa Nah, dibantu ya mereka. bisa. Ya? Dan Kenalin relasi juga gitu ya. yang mahal itu, Pak. Yang mahal Oh. adalah bagaimana relasinya. Karena apa? Jam terbang tidak bisa bohong. Iya. Jam terbang itulah, pengalaman itulah, link itu yang mahal tuh, referensi itu yang mahal. Iya lagi. Dan itu adalah yang memang kita bangun. Dan artinya kita sudah berproses sudah lebih dari 15 tahun ya. Waduh, yang mahal itu guys. Lo mau convert mau dari mana ke mana, mau A ke B, mau konven ke syariah, mau dimusyawarahkan ulang, Ya. mau dinego ke bank. Ya. Itu kan ada banyak cara tuh. Ya, Nah caranya itu kalau di seminar itu pasti nanti akan ngalir. ya. Saya juga kan praktisi pembicara di seminar gitu ya, Ya. yang dibuat sendiri maupun yang diundang sama teman-teman atau Ya. penyelenggara. Itu berasa banget ketika mereka, ya mungkin saya deh dari sudut pandang pembicaranya kan, nanti di sini Anda kan di sini. Ada nanya begini tiba-tiba, "Bang, gue begini. Kepikiran tuh, oh iya gue punya teman kayak begitu. Ya kayak simpelnya gini deh, saya di seminar, ada yang nanya, "Bang, gue lagi mumet banget, usaha gue bangkrut. Ya. Sekarang gue meninggalkan utang. Ya. Cicilan belum kelar." Ya. Akhirnya kan saya bilang kan, ngobrol deh sama Mas Dudi. Nah, itu seminar tuh. Jadi lu jangan alergi ketika orang buka seminar langsung di otak lu kan tiba-tiba langsung penjual udah. Ya, silakan. Sekarang itu kan jejak digital gampang dicari ya. Mm-mm. Bapak Ibu gampang kok cari nama saya Dudi Suparadi, gampang itu. Tinggal Iya, di googling aja. Gampang kok. Artinya kita juga sudah bermitra, berkomunitas, kita sudah berproses, dan kita sudah mempunyai pola dan sistem. Intinya dia pola dan sistem. Iya. Orang berhasil karena dia paham pola, dia paham sistem. Mm-mm. Orang belum berhasil karena dia mungkin nggak tahu pola, nggak tahu sistem. Hmm. Nah, makanya kuasai ilmu pola, kuasai ilmu sistem, apa dan bagaimana. Kenapa ya 5 tahun yang lalu sampai hari ini kok hidup saya masih biasa-biasa aja, kok sama-sama aja. Berarti ada yang keliru dengan sistem dia. Ya Allah. Nah, iya. itu yang perlu kita edukasi. Nah, edukasi ini, nah kebetulan ya edukasi saya ala lapangan, ala jalanan. Jadi Waduh, itu yang ala mahal tuh. langsung tutup poin aja udah, pokoknya tutup poin udah. Apa? Maunya berapa, bagaimana cara bayarnya. Nah, hanya 3 kok. Iya, Orang hidup kan cuma 3 itu. Maunya apa sih? Maunya berapa sih? Bagaimana cara bayarnya? Iya, Nah, iya. cara bayar ini bagaimana? Nah, kan banyak cara. Banyak ada 1001 cara. Nah, tinggal Iya. kita mau cara yang mana. Sesuaikan dengan motivasi kita. Motivasi kita apa? Wow. Nah, kembali ke kita. Motivasi kita apa sih? Nah, itu. Oh, Yang gitu. penting adalah tahu berpikir jual sebelum beli. Ini cakep tuh. Gimana? Berpikir jual sebelum beli. Cash flow positif itu. Nah, jadi gini ya, apapun itu menurut saya kembali ke motivasi. Oke ya, Oke. motivasi kita apa? Motivasi kita ini apa nih? Kalau saya pribadi, saya sharing ilmu ke teman-teman semua. Yang pertama adalah berpikir jual sebelum beli. Karena apa? Namanya hidup kan jual beli sebenarnya. Ya. Apa sih? Produk dan jasa. Nah, kan berpikir jual sebelum beli. Jadi jangan beli dulu. Ntar jualnya kemana ya? Nah, itu maksud saya. Nah, ini keliru. Makanya kita sebelum kita beli, kita udah punya exitnya. Kita mau jual kemana? Berpikir jual. Harga pasarannya berapa? Nah, oke ya. Oke. Berpikir jual sebelum beli. Kalau saya beli, tak jual kemana, ke siapa? Nah, itu namanya berpikir jual sebelum beli. Tahu bayarnya. Tahu bayarnya. Monetisasinya ntar Nah, diapain. selling pointnya apa? Nah, yang penting selling point nih. Yang Oke. kedua apa? Berpikir cash flow sebelum beli. Nah, kalau saya beli nih, bisa nggak tahu buat usaha sehingga menghasilkan cash flow atau keuntungan atau income? Nah, itu namanya berpikir cash flow sebelum beli. Yang ketiga nih, tahu diri, sadar diri untuk apa beli properti. Karena banyak orang yang nggak tahu diri, beli, ada promo dan sebagainya, dia beli ternyata apa? Itu bukan aset, itu malah liability. Apa itu liability? Beban. Beban apa? Beban IPL, beban angsuran, beban perawatan rumah. Mohon maaf ya, beban pajak. Oke. Itu kan perlu dihitung. Nah, kita harus bisa membedakan apa aset, apa liability. Gitu loh. Kalau kita utang ke bank, kita tanya sama orang bank, "Bang, aku punya KPR di bankmu. Ini aset atau liability?" Jawaban orang bank apa? Aset. Kita asetnya mereka.
Oh. Karena kan kita membayar tiap bulan kan, mencicil gitu kan, kita asetnya mereka. Padahal itu liability bagi kita. Makanya kita lihat nih, kita sebagai apa di sini? Subjek atau objek? Nah, itu aja dah. Oke. Kita subjek atau objek di sini. Karena orang membedakan subjek dan objek ini karena juga beda tipis. Membedakan aset dan liability juga sama, beda tipis. Harusnya kita tuh berarti pengennya subjek ya? Ya kalau bisa subjek. Iya. Karena Nah, terus- subjek itu orang yang punya duit, Iya, dia punya kendali tuh. dia punya kendali. Terus Ah. tapi kalau nanya bank kita dijadikan objek jadinya. Ya otomatis. Oh, iya. Kan aset dia pegang. Iya. Ya, kita Kita objeknya. kita tiap bulan kita bayar. Iya, dia yang kendalikan. Kalau nggak bayar, saya lelang. Ah, ini begitu. Kita lelang asetnya kalau macet. Sorry teman-teman perbankan, sorry. Ribut lagi. Aku suka keributan. Teng. Seru, tapi ini buat edukasi kita bantu Ya. mereka semua. Ya intinya adalah kuasai cara beli, cara jual, cara mengamankan. Kuncinya itu. Apapun bisnis, apapun jenis produk dan jasanya, kuasailah ilmu itu. Oke. Cara beli, Ya. cara jual, cara mengamankan. Bisa beli nggak bisa jual, nah repot, uangnya mandek. Nggak salah sih, keliru iya. Nah, tapi kan properti kan naik terus. Nah, ya tergantung jenis propertinya juga kan. Makanya tadi itu cara beli, cara jual, cara mengamankan. Nah, yang paling penting adalah kalau NPL itu cara mengamankan. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Nah, sebelum kita mengeksekusi, hitung dulu nih segala potensi. Potensinya apa? Macam-macam potensinya. Nah, makanya itu perlu kita namanya cek ombak. Cek ombak. Dari cek ombak itulah kita punya kesimpulan. Nah, apakah ini menguntungkan atau malah sebaliknya? Kalau sebaliknya ngapain disikat? Kalau sebaliknya ya kita nego ulang. Nah, jadi saya ada beberapa aset nih. Menurut saya aset ini menarik karena pinggir jalan, lokasinya strategis, ada usahanya. Tapi oknum debiturnya pasang badan. Pokoknya siapapun yang beli aset ini, saya akan melawan. Ada begitu. Tujuannya? Ya karena dia tidak rela asetnya dilelang. Ada yang begitu juga ada. Bayar dong berarti dia. Nah, tidak. Kalau saya ya saya rangkul. Nah, saya rangkul. Bapak maunya apa sih? Balik lagi. Maunya berapa sih? Nah, karena apapun masalah NPL, solusinya hanya ada 3. Maunya apa? Maunya Maunya berapa? berapa, Bagaimana cara cara bayarnya? bayarnya. Nah, udah. Kuasai ilmu itu, 3 ilmu itu. Bapak mau ketemu ilmu apapun, tenang menghadapinya. Wih. Karena Nah, sudah tahu penawarnya apa? Karena Iya. orang hidup, orang masalah, kesimpulannya 3 itu. Apa sih maunya? Apa sih maunya? nah, Berapa sih angkanya? iya. Cara bayar. Nah, kalau udah temu ini nih enak. Nah, kalau cara bayar kan macam-macam. Kita bisa jual konsep, jual ide, jual gagasan, jual proposal. Jual udah terakhir. Nah, kalau monggo itu mah relatif. Enggak, saya lagi sarkas saja. Jadi kalau saya monggo saya tidak melulu ke sana, tapi karena kebetulan saya tidak punya gelar, saya tidak punya sertifikasi. Nah, karena apa? Memang saya orang lapangan, saya orang jalanan. Saya jadi pembicara juga karena diminta, bukan Wih, keren. bukan saya melamar enggak. Iya. Ngelamar gimana? Oh, jasa hilang. Iya. Jadi gini, sekarang nih makin kita praktis aja lah, Oke. Mas Dudi. Gimana caranya kawan-kawan menjadi investor? Yang pertama, belajar dulu. Kuasai dulu ilmunya. Investor harus pinter dulu. Kalau investor nggak pinter, nanti dia ketipu. Nanti dia dikerjain oleh oknum. Ingat, oknum itu ada banyak. Bukan oknum dong. Komplotan. Iya. Nah, makanya belajar dulu. Belajar dulu. Kenapa belajar dulu? Karena dari belajar itu kita bisa mengambil pengalaman orang lain supaya kita tidak mengikuti kesalahan. Tapi marginnya tebel nggak sih kalau investor properti lelang? Begini, Kita coba praktis, ayo kita coba ini deh. Kita coba simulasikan aja deh. Coba gimana? Tadi begini gimana? jadi begini ya, intinya kita harus namanya punya kalkulasi aset dulu. Jadi begini, aset itu pasarannya berapa, pokok utangnya di bank berapa, atau baki debit, atau outstanding, atau saldo pokok. Bahasanya itu deh. Umumnya berapa sih? Saya kurang paham tuh KPR bank-bank. Nah, gitu. umumnya kan begini. Ini teori umum ya, ya. teori umum nih. Katakanlah 100%. Oke ya. Nilai aset ini 100%. Karena Ya. kalau bicara angka itu kan Relatif. relatif ya. Kita bicara persentase lah. Ya.
Persentase itu kan lebih fix ya. Katakanlah harga rumah 100%. Bank itu kan mencairkan kan 70% rata-rata. Rata-rata. Oke. Sisanya apa itu sisanya? Kan sisanya kan DP. Ya. Nah, ketika macet nih, bank itu boleh kok dibayar pokok utangnya aja yang 70%-nya. Lah, katanya nggak boleh, katanya bayar utang doang. Itu kan bahasa marketing. Nah, kalau saya kan bahasa negosiasi. Nah, karena apa? Ketika terjadi NPL atau kredit macet, bank itu juga sama-sama pusing kok. Dia pusing juga. Kenapa pusing? Cuman ada angka, tapi nggak ada real duitnya. Angkanya kan di komputer kalau dicek tuh, bunganya sama denda kan berkembang terus naik kan. Tapi duitnya ada nggak? Nggak ada duitnya. Pusing juga dia. Pusing juga. Emang kita doang yang punya cash flow, bank juga punya cash flow ya. Iya, makanya bank itu sistemik. Ketika satu bank bermasalah ngerembet ke bank lainnya. Oh, pakai jurus ini berarti bisa tuh. Nah, Kita bilang ya dengan lu juga pusing kan? nah, Nego deh kita. Gitu nah kali ya itu. mungkin Nah, bahasanya ya. itu bergening yang saya jalankan. Nah, dulu saya cari bank. Dulu. Sekarang bank nyariin kita. Wih, kayak klinik tongfang Anda. Nah, itu Iya kan? dia. Karena Dulu saya begitu bangun tidur lehernya pegel-pegel, Nah. tapi semenjak kenal klinik tongfang, Anda punya klinik tongfang juga nih, itu. jangan-jangan. Caranya begitu. Karena apa? Kita bangun namanya komunitas. Bank itu jeli melihat siapa kita. Ketika dia melihat, oh ini komunitasnya bagus, komunitasnya besar, bank itu nawarin kita barang kok. Sebenarnya komunitas apa sih ini maksud? Investor ini? Komunitas investor. Sama saya ada beberapa nama. Pelelang ini ya? Ya, saya ada beberapa brand komunitas. Apa boleh sebut nggak? Ya, ada NPL Revolution, ada Patungan Properti, ada Beres. Beres itu singkatan dari beli, emas, rumah, edukasi, sedekah. Komunitas Beres. Jadi emang tujuannya tuh ingin membereskan yang nggak beres-beres. Nanti patungan. Ada juga patungan. Jadi mostly itu kawan-kawan patungan lah sih. Ya, kita jual konsep dulu, kita terangkan dulu pahitnya. Jadi kalau saya terangkan dulu pahitnya. Karena namanya teori terkadang tidak seindah praktek. Oke, lanjut nih. Berarti belajarin dulu tuh kalau mau invest. Pelajari. Dan kami tidak menerima uang. Mohon maaf, kami tidak menerima uang sebelum teman-teman itu yakin. Lihat dulu, jangan beli kucing dalam karung. Dibeli, dikiranya kucing, ternyata dibuka harimau. Nah, hati-hati, ini hati-hati nih. Karena apa? Tidak semua NPL itu menguntungkan. Tidak semua debitur itu orang baik. Tidak semua kreditur baik. Karena di bank juga ada, harganya itu sudah di markup tinggi. Nah, itu harus hati-hati. Makanya di seminar kita nanti akan sajikan secara data, fakta, realita, logika. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dewi Yul kali sama Bruri. Tahu lagi gue. Tahu nggak nih Gen Z? Dewi Yul. Ada manusia, ada senior kita, ibu-ibu namanya Dewi Yul, nggak tahu di masa hidup kalian selama hidup bertahun-tahun belum lahir ya. Nah, itu. Saya juga baru tahu dari beliau sih. Makanya kuasailah itu, ilmu itu kuasai. Oke. Apakah harus pengusaha? Kalau karyawan punya harta gono gini, siapapun. Jadi punya duit? bahasanya adalah siapapun. Siapapun yang punya duit. Siapapun. Minimal berapa? Minimal. Iya. Tidak ada batas minimal. Lah kan kalau tergantung harga rumahnya ya. Saya ada patungan, Pak. Mulai Rp10.000. Dapat berapa margin? Iya. 0,00 sekian dong. Ya minimal apa? Dia dengan itikad Rp10.000 itu kan minimal apa? Dia kan berdoa. Berdoa dia apa? Minimal uang 10.000 dia tuh balik. Doa itu terkadang mengalahkan nominal loh, jangan salah. Tapi kalau seksi berapa? Kalau Seksi ya pengen ada berasa. Misalnya gini, misalnya ya 10.000 juga kali. Misalnya begini, Bos. misal loh ya. Misal ada rumah misalnya nggak usah mahal-mahal lah, harga 300 juta misalnya. Ya 300 juta kita bagi berapa? Misalnya bagi 10 orang misalnya. 300 juta dibagi 10 berapa? Nah, gitu. Ya tinggal dibagi aja, berarti 30 juta. Nah, terus itu kira-kira begitu. Nanti patungan. 30. Terus ya berapa kan? baliknya returnnya? Nah, jadi gini, kan kita ngomong on investment nih. Gini, kita kan belinya kan patungan. Misalnya 10 orang. 10 orang memiliki satu rumah. Oke. Berarti rumah itu kan miliknya bersepuluh. Iya. Tugasnya apa? Ya menjual. Masa sih 10 orang jual satu rumah nggak bisa? Terkadang dari 10 orang itu ada satu orang yang nggak punya rumah. Aku pengen beli. Nah, ya sudah ngobrol sama investor. Caranya bagaimana? Nah, banyak cara kok.
Apalagi konten kreator udah punya banyak followers ya. Nah, itu. Tinggal bikin konten ujung-ujungnya call to Dan action ke sana. saya sering ngedil sama orang, Bang, aku ambil aset dari kamu. Tapi tolong ketika nanti ini di recycle atau di KPR ulang, tolong dipermudah. Kan aku udah ngelunasin utangmu nih, udah ngelancarin kreditmu nih. Kan? Terserah lah kita mau dibawa kemana nantinya. Nah, Yang itu, penting ayo kita musyawarah nih. Iya. Akad-akad deh. Jadi jangan alergi dengar kata bank terus negatif gitu. Tinggal di akadnya aja. Nah, intinya di situ. Nah, intinya apa? Di sini yang saya bangun adalah membangun ekosistem mata rantai bisnis dari investor, debitur, kreditur. Ketika ini terjadi, namanya ekosistem ini, nah, artinya apa? Everybody happy. Oke, boleh tahu margin yang didapat nggak? Misalnya naruh 1 juta. Naruh 1 juta. Ya, harga rumah 300 juta. Tergantung. Contoh kasus yang ada aja deh, coba deh. Contoh gini aja yang deh udah ya. ada Mas Dudi pernah Nih, jalanin. yang di Bukit Indah. Nah, Bukit Indah. Wah, rumah nenek saya tuh. Nah, di situ kan, itu yang terbaru kemarin itu aset luas tanah 195 meter persegi. Oke. Di Hook. Pasarannya 1,5 sampai 2 miliar. Di mana? Di Bukit Indah. Enggak, posisinya? Di Hook. Coba dong agak joget dikit. Hook. Hook itu di pojok. Sorry. Dia di Hook, di pojok. Saya nggak tahu kalau masih nggak goyang. Nah, jadi Di posisi di mana posisinya? posisinya ada di Hook. Itu, cakep. Terus, Nah, jadi ada di Hook, pasaran 1,5 sampai 2 miliar. Kemudian aset tersebut pokok utangnya atau baki debit itu di bank 900. Oke. Dilelangnya 1,5 karena harga pasaran. Segitu ya? Iya, Naik karena dong harga berarti pasaran. Lelang pertama TAP. Apa TAP? TAP itu tidak ada pembeli. Dilelang nggak laku, namanya TAP. Oke. Nah, ini bahasa teman-teman pemain lelang nih. Oh, jadi harus ngikutin harga pasaran dulu ya? Ya, pertama harus harga pasar. Nggak boleh tiba-tiba dia main di bawah ya? Nggak boleh. Itu bank menyalahi aturan. Oke. Karena ketika akan lelang harus appraisal dulu. Appraisalnya berapa? 1,5. Nah, TAP. Oke. Turun dia. Lelang pertama nggak laku, TAP. Lelang kedua TAP. Lelang ketiga pokok utang. Lelang keempat kita beli di angka 600. Pokok utangnya berapa? 900. Loh, banknya kok mau rugi? Nah, pertanyaan kan begitu. Nggak usah mikirin bank kan duitnya kan triliunan. Ngapain kita mikirin dia? Iya juga. Karena di bank itu ada namanya dana pencadangan resiko. Dari keuntungan bank dianggarkan sekian persen untuk subsidi silang yang seperti ini. Karena keuangan bank, kesehatan bank itu dipengaruhi oleh namanya NPL. Ketika NPL-nya tinggi, maka bank itu nggak sehat. Kalau bank itu nggak sehat, ujung-ujungnya apa? Nah, ada yang kena PHK, banknya ditutup. Oh iya, waktu itu tuh rame tuh dulu. Banknya bangkrut, bahkan likuidasi. Jangan sampai tragedi 98 terulang kembali. Wow, apa aja tuh kalau boleh Kasus tahu? BLBI. BLBI. Sampai hari ini belum selesai. Bang Bali sama Bang Exim mana? Nah, itu dia. Tanyanya sama Pak Sarin Sabirin. Gubernur BI zaman dulu dong. Itu dia. Makanya itu. Karena apa? Kompleksitas NPL itu luar biasa. Makanya kita mengedukasi. Mengedukasi apa? Debitur maupun kreditur. Dan saya bersyukurnya apa? Saya berapa kali di perbankan, saya bicara di perbankan, berapa kali saya jadi narasumber dan saya jadi pembicara, ya gaya saya seperti ini. Gak apa-apa, mereka tuh gak baper. Enggak, dan karena mereka sendiri, mereka itu kan, mohon maaf ya, otaknya otak kiri. Lah kalau saya kan otak kanan, kanannya kanan luar. Bablas. Yang penting apa? Yang penting satu, tetap kita itulah tetap apa ya? Ya jalin terukur komunikasi. lah. Oke. Yang penting terukur. Berapa tadi yang rumah di Bukit Indah Ciputat itu? Belinya 600. Enggak, investornya. Investornya Ada yang berapa paling kecil? Yang paling kecil 1 juta. 1 juta. Paling kecil. Ini 1 juta itu jadi berapa? Jadi itu dari 600 terjual ke 900. Enggak, berbicara si marginnya investor. Kalau nginvest kan ada harapan balik buat nilai yang lebih tinggi dong. Dari 600 ke 900 akan ada margin 300 juta. Kan 50%. 50% kita bagi dua, pengelola sama investor. Berarti 25% dapatnya dia. 25%? Iya. Kalau naruh 1 juta berarti berapa tuh? 25%-nya kan 250.000. Iya. Berarti 1.250.000. Iya. Kalau naruh 10 juta berarti 12.500.000. Nah, itu teori. Tetapi hati-hati dengan jebakan investasi. Hati-hati. Karena apa? Saya tidak pernah menjanjikan pasti untung sekian tiap bulan, enggak. Itu namanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya money game atau ponzi. Nah, kita apa? Beli patungan, jual oleh peserta patungan. Kalau ada untung bagi untung, kalau ada rugi ya bagi rugi. Nah, itu benar, itu akadnya benar tuh. Itu. Di Dan saya Muslim mengatakan Islam seperti itu. Saya tidak mau menjadikan keuntungan sekian persen tiap bulan. Karena apa? Oh, goror. Itu nggak boleh. Jangan kemen judi. Nah, makanya saya ngomong pahitnya. Pahitnya apa? Pahitnya adalah kalau ini aset belum laku.
Tetapi apa? Walaupun ini belum laku, kita belinya kan di harga pasar. Pasarnya berapa? 1,5, kita belinya berapa? 600 lewat lelang. Nah, tapi lelangnya yang kita maintain. Bagaimana cara maintain lelang? Saya nggak bisa buka di sini karena ini terlalu sensitif. Kenapa? Ya ini kan sudah bicara sistem. Loh, ini kan podcast Open the Door. Kalau open the door, harusnya ada orang pejabat lelang di sini. Lah kalau Satu tertutup lagi. silakan ke podcast Om Jadi- Deddy, close the door. Kita open the door, Anda harus terbuka dong. Gini, kalau bicara itu kita harus bermain sistem. Karena sistem itu juga perlu kita bicarakan. Bagaimana cara membicarakannya? Ya ujung-ujungnya koordinasi. Apapun itu bisa. Yang penting apa? Koordinasi. Nah, apa itu koordinasi? Silahkan diartikan sendiri. Oh, paham lagi gue. Iya, iya. Nanti detailnya kalau di workshop ya. seminar, di workshop kita buka semua. Waduh. Dan workshopnya pun nggak main-main. Wih. Jadi mentoringnya seumur hidup. Tinggal siapa yang hidupnya lebih lama. Iya juga ya. Di workshop no bukan close the door sama open the door lagi, Iya. naked the door. Nah itu. Oh, Bahkan sampai yang telanjang paling dikupas. penting bukan waktu seminar, Tapi pasca seminar. Karena kebanyakan orang yang jualan ludah setelah ikut seminar nggak diurusin tuh. ya siapa tuh? Ya nggak tahu. Ya oknum lah. Oknum, Iya. oknum. Jadi Anda ngurus, tapi kan belum tentu juga masuk nggak diurusin langsung penjual ludah. Ya Emang akadnya aja. begini sebenarnya kembali ke kita, kembali ke karakter manusianya juga. Artinya apa? Motivasi dia apa sih? Kalau emang dia mau belajar, datanglah ke toko saya, datanglah ke rumah saya welcome kok. Daripada ketemu di mall nggak jelas orangnya siapa di mana, mending datang ke toko saya, ke rumah saya biar tahu. Nah, jadi kan lebih enak, gentle dong. Iya, iya, iya. Oke, cakep nih. Teman-teman langsung ikutan workshop nih ya. Ini ternyata menarik juga dari sisi investor, debitur, kreditur. Ya. Iya kan? Ya. Jadi di workshop itu dari segala sisi. Dan kreditur nggak harus bank loh tadi ya, teman-teman Tidak ya. harus bang. Bisa jadi personal, utang piutang Ya. keluarga, Ya. pertemanan. Ya. Jadi ternyata workshop ini solusinya dari 3 tuh berarti Ya. ya. Investor, saya coba rekap ya. Ya. Investor berarti mau nyari peluang. Ya. Ya kan? Dia mungkin nginvest di satu properti, pernah gagal, tapi nggak tahu orangnya, ya kan? Siapa yang bawanya? Nah kalau sekarang, insya Allah termudahkan. Dari sisi debitur, gimana nih? Gue puyeng nih, daripada gue nggak dapat apa-apa, udah nyicil 5 tahun lagi, ujung-ujungnya keambil, ketarik, gue dapat HP. Nah itu dia. Iya kan? Dapat cuma apesnya doang gitu, Nah, itu tanda dia. kutip. Betul. Dan yang ketiga adalah si krediturnya. Ya. Mau lu personal atau lembaga, nih emang lu doang yang punya cash flow, gue juga punya cash flow nih. Itu dia. Berarti kreditur juga bisa ngontak Anda dong? Bisa. Dan kami sudah bermitra dengan kreditur. Banyak kreditur kok dengan kita. Itu tuh. Dari bank plat merah maupun bank swasta. Bahkan Oke. ada juga teman-teman dari BLS, Apa Beles? Balai Lelang Swasta. Hah? Teman-teman kurator juga banyak. Dan kita, komunitas kita itu yang kita bangun. Karena apa? Di komunitas itu nanti akan ketemu siapa penjual, siapa pembeli, siapa investor, siapa kreditur, siapa debitur. Ya udah di situ-situ Nah, ya. Iya, dan itu mahalnya komunitas. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lebih cepat sukses dan kaya, kuncinya Ya, bangunlah komunitas setuju sih. atau bergabunglah dengan komunitas. Iya. Tapi juga nggak sembarang komunitas. Oh iya. Nah, itu. Ya banyak ya istilahnya kan organisasi, asosiasi, perhimpunan, apalah nama-namanya kan Nah, begitu itu. banyak banget tuh. Betul. Jadi Jadi yang cari. paling penting itu. Berarti sekarang Anda ada di tiga komunitas ya? 4. Oh 4, mantep. Dan yang pasti juga kita akan bagi-bagi e-book ya Ya, buat e-booknya teman-teman semua gratis. gratis. Gratis, pokoknya silakan e-book saya dipelajari, diulang-ulang, dibagikan, silakan dibelajar. Dan sudah banyak murid-murid saya yang buat buku, sudah banyak kok. Wow, Banyak. kayak segitunya e-booknya kenapa nggak dikasih bayaran aja minimal 99.000 kayak? Kan Kalau ilmu. Jadi gini, kalau e-booknya gratis, untuk seminarnya berbayar, karena kan seminar kan juga harus bayar iklan. Ya, Ada bayar iklan, tempat dan sebagainya. Itu seminarnya. ya. Tapi ilmu yang paling mahal itu di workshop atau kelas. Tuh. Nah, Jadi bisa dibilang kisi-kisinya apa yang ada di workshop Ya. itu ada di e-book. Ya. Gratis ini kok bebas kok Ya, ya kan itu. santai aja lu nggak rugi-rugi juga ilmu malah. betul. Nah, kalau mau tahu lebih dagingnya, ya pankreasnya gimana, lambungnya gimana, Nah, ginjalnya masih ada itu. fungsinya apa enggak, apa pernah dicuci jangan-jangan Nah, itu ginjalnya. dia. Nah, itu semuanya ada di workshop. Kalau mau tahu nama workshop NPL Revolution langsung aja klik aja di bawah, teman-teman. Nah, Nah, di sini nanti tinggal langsung aja gas. Dan workshop kita itu terbatas karena ruangan juga terbatas. Maksimal berapa? Maksimal 40.
Dikit amat, Bos. Karena dulu sempat lebih dari 40 ternyata nggak efektif. Dan kita kasihan sama peserta workshop. Karena tempatnya kan terbatas kan, kalau terlalu padat juga nggak nyaman ya, terpaksa diikutkan workshop bulan berikutnya. Jadi kalau nanti puasa, lebaran, puasa saya tidak ngisi seminar workshop. Kenapa? Karena kita fokus ibadah. Oh, lo bilang aja ngap nih leher aus. Enggak, dari dulu begitu. Keren, Mas Dudi. Memang kita dari dulu seperti itu. Pokoknya kalau udah bicara lebaran, Masya Allah. kita libur. Kita cari uang buat apa sih? Keren. Jadi kalau bisa nih kita nabung ya. Kan setahun sekali kan puasa. Ya. Selama puasa itu kan biasanya pengeluaran kan banyak. Apa-apa naik kan, sembako naik. Belum lagi mau lebaran, pakaian. Belum lagi mau mudik. Sementara mungkin kekuatan kita kan menurun, atau mungkin nggak bisa maksimal kerjanya kan, karena apa, namanya puasa kan. Nah makanya menabung lah. Jadi kalau bisa teman-teman ya, menabung tuh nggak usah banyak-banyak lah, sebulan 1 juta aja deh. Misalnya selama puasa lebaran itu misal buat persiapan lebaran, zakat, mudik dan sebagainya, anggaplah misal 10 juta. Bagaimana 10 juta itu kita fokus ibadah, nggak mikirin dunia terus. Tujuannya apa? Lah ini kan Tuhan kan obral pahala. Dilipat gandakan loh, sampai 10 sampai 700 ila masya Allah kan? Iya. Lah ini diobral kok nggak mau ngambil. Nah makanya nabung selama 10 atau 11 bulan untuk nikmatnya puasa gitu loh. Jadi kita nggak ngoyo cari duit waktu puasa, karena waktu puasa itu biasanya produktivitas kita menurun. Karena produktivitas menurun, sehingga apa? Pusing dan sebagainya. Udah gitu banyak pengeluaran, makanya menabung lah. Nah, menabung lah. Karena saya pun juga sama. Saya menabung. Menabung tujuannya apa? Untuk persiapan puasa tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai puasa. Karena apa? Amin. Nggak semua orang bisa menjumpai puasa. Iya, amin. Dan biasanya kendor tuh gitu. Udah puasa, oke. Setelah puasanya drop lagi. Nah itu makanya gunakanlah ilmu manajemen. Nah manajemen sepertiga namanya. Sepertiga ya? Apalagi tuh? Ada di workshop juga? Ada. Wow, mantap. Itu. Sesuai dengan namanya, nggak heran nama beliau siapa? Dudi. Tahu nggak kepanjangannya? Duit tidak dibawa mati. Woi, Dudi, duit tidak dibawa mati. Ini kan? Jadi workshopnya gratis ya? Katanya nggak dibawa mati duitnya. Gini, sebenarnya kalau saya sih nggak masalah kalau gratis kan. Tapi cuman IO saya yang kasihan. Nah dia kan udah modal iklan, modal tempat. Ya, kalau hotelnya boleh gratis, IO-nya gratis, seminarnya gratis, mungkin FB-nya, IG-nya gratis, ya mungkin kita juga bisa gratiskan. Iya. Tapi enggak lah, justru ini komitmen buat teman-teman semua. Ini ilmu biasanya kalau gratis tuh lu datang kesiangan, kagak nyatet. Ya. Komitmen masalahnya itu merasa memiliki apa segala macam ya. Nah sama halnya juga komitmennya kasih solusi buat teman-teman semua. Ini saya komit sekali pengen bantu para investor, pengen bantu para pengusaha, gimana caranya hidupnya jadi lebih baik apa segala macam. Jadi kalau lu suka tayangan ini, lu tinggal share deh ke teman-teman semua. Lu kasih tahu, oh ini loh, ini kasih solusi nih, insya Allah benar-benar bantu UMKM, bantu pengusaha, bantu debitur, bantu kreditur apa segala macam dalam hal ini. Nah jadi silakan share aja, lu jangan pinter sendirian. Kasihan teman-teman. Jangan-jangan saudara kita di pelosok sana juga butuh nih tayangan bermanfaat kayak begini. Kuncinya kuasailah ilmu MBA. Wah, apalagi. Anda banyak istilah-istilah ya. MBA maksudnya hamil di luar nikah. Bukan. Apa sih MBA? M itu modal. Oke. B itu bisnis. A itu aset. Wah. Kita bisa punya duit dari mana? Dari bisnis. Pertanyaannya, bisnis kan butuh modal. Iya. Modal bisa jalan kalau ada aset. Ya. Nah, makanya kuasailah ilmu 3 ilmu MBA. Modal. Iya. Dari mana modalnya? Nah, bisnis apa? Asetnya aset apa? Karena apa? Punya modal, punya bisnis nggak diamankan dengan aset. Kita kerja nih hanya untuk habis operasional, hanya untuk makan. Waduh. Makanya kuasailah. Karena apa? Kebanyakan orang kaya, rata-rata kaya tuh dari aset, bukan dari bisnis. Karena apa? Karena namanya aset itu memang real aset ya. Real aset. Bahkan mohon maaf ya untuk teman-teman yang pejabat itu kan LHKPN-nya kan dari aset. Oh iya. Mobilnya berapa dihitung kan ada yang 5 triliun berarti punya rumah harga sekian, mobil sekian. Makanya kuasailah ilmu MBA. Bagaimana punya modal, bagaimana punya bisnis, bagaimana punya aset. Kalau belum punya ya belajar. Loh saya masuk Jakarta minus miliaran kok saya. Keren. Lah teman-teman yang harus minus dulu baru belajar.
Ya, jangan dong. Jangan, makanya Keren. apa? Ayo kita sharing lah. Mantap. Nah, itu. Teori MBA. Katanya Mas Dudi juga punya teori PhD ya. Coba P-nya, P. Itu ada di seminar workshop itu dah. Nembak-nembak aja. Saiful Jamil kali gua. Nah, itu. P-nya ada di situ ya. H-nya juga ada Iya, ya. D-nya juga. Wah, keren semuanya. Banyak loh. Kasih solusi juga katanya ada maknanya ya. K-nya, Iya. Kak. Nanti ada di workshop semua ya. Iya. Singkatan semua ya. Iya. Tapi Siap. kenapa saya buat cantolan-cantolan apa Wah, ya? singkatan. Keyword Iya. ya, keyword atau cantolan atau singkatan supaya gampang dicerna. Iya. Karena gini, ya mohon maaf ya, saya kan Ah. pernah tinggal kelas 1 SD. Iya. Berarti kan. Nah, jadi dengan bodoh beda tipis. Ya. Tapi kita harus namanya cerdik. C-nya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi Oh, cerdik bukan singkatan nih. bukan, ini cerdik beneran nih. Oh, iya, jadi, iya, iya. jadi bagaimana kita cerdik nih? Ya. Karena namanya bisnis, kita butuh 3 tadi itu. Butuh modal, butuh bisnis, butuh aset. Cash flow harus kita bangun dari 3 itu. Dan saya bisa recovery lantaran loh ya. 1, lantaran aset. Dari aset itulah saya bisa menciptakan namanya uang. Dan ketika tercipta uang namanya itu bisnis berjalan. Ketika itu bisnis berjalan menciptakan uang, modal saya bertambah. Oh, Nah, iya. circle-nya itu, circle-nya. Jadi kita butuh modal, butuh bisnis, butuh aset. Oke. Nah, bagaimana kita bisnisnya menguntungkan? Nah, kita bangun namanya bisnis. Bisnis apa? Yang sesuai dengan bakat alamiah kita. Nanti dibahas di workshop aja tuh berarti Ada itu. lebih lengkap lagi tuh. Lebih lengkap ya. Mantap. Jadi bangun bisnis, kesimpulannya nih, bangun bisnis karena apa? Bisnis itu sebagai kendaraan kita. Kalau kita punya kendaraan, mau kemana pun kita melangkah, kita punya kendaraan. Bisnis dulu, bangun bisnis, belilah properti. Nah, properti terbaik ada di mana? Ada di NPL. Nah, setelah itu bagaimana Pak? Yang ketiga ini, biarkan orang lain yang melunasinya. Wah. Kita jangan terjebak dengan utang, Iya. karena utang itu tetap nggak enak. Apapun teori utang tetap nggak enak. Makanya ada namanya apa? Tadi itu bangun bisnis. Bisnis apa? Yang paling aman ya bisnis yang lebih terukur loh ya. Ya kira-kira apa? Nah itu bangun bisnis, belilah properti. Kenapa kita perlu properti? Karena properti sebagai pelampung. Kita mau tenggelam, asalkan kita masih punya properti, kita masih bisa survive. Dan properti ini luar biasa. Karena apa? Dia bisa untuk bangun cash flow, bangun legalitas di atasnya, bangun bisnis. Nah itu. Ketika sudah berjalan bisnisnya, sudah punya propertinya, nah enak kita. Kenapa? Karena kita bisa misalnya mendapatkan fasilitas lebih besar lagi. Atau mungkin orang percaya sama kita. Kenapa percaya? Oh saya tahu rumahnya. Oh saya tahu siapa dia. Yang paling mahal itu kan trust, kepercayaan itu. Nah orang percaya itu karena apa? Oh kamu tahu nggak rumah dia di mana? Oh tahu, rumahnya di sana. Nah itu. Makanya bangun bisnis, belilah properti. Ngomong-ngomong sudah punya properti berapa teman-teman gitu kan? Masa kalah sama Keong? Keong aja. Nah iya Keong aja setiap anak punya rumah satu gitu kan. Masa kita kalah sama Keong? Iya, mantap nih. Yo smart, nanti ketemunya ada di workshop ya. Ya, Nanti itu. Mas Dudi juga akan bongkar ya apa kepanjangan dari Keong tadi ya. Ya, K-nya, E-nya. Enggak ada ya. Itu. Thank you Mas ya. Makanya Thank you. Nanti kita bahas ya. Siap. Iya. Siap. Informasi lebih lanjut workshopnya ada di bawah tuh, tinggal Ya. klik aja linknya. yang paling Siap. penting bukan masalah workshopnya, Tapi? pasca workshop. Oh iya, Nah, dibimbing jadi katanya. teman-teman Ya, jangan sungkan-sungkan. Saya orang lapangan, seorang jalanan. Saya tuh di lapangan, gede saya di jalanan, bukan di seminar. Seminar hanya untuk tempat kita media pertemuan. Ya. Ini juga sama, media kita pertemuan. Tapi yang penting adalah pasca workshop. Karena di pasca workshop itulah teman-teman bisa totalitas. Dan kita sudah menyiapkan data-data itu. Yang mahal tuh data. Data nggak mungkin saya share di sini karena apa? Data itu konfidensial. Kita punya data. Ya. Data itu apa Pak? Data NPL, data aset kita ada banyak. Kita ada data, kita ada backup perbankan, kita ada investor. Itu kan sebagai modal. Modalnya bisa kita bangun dari investor. Bisnisnya kita bangun dari mana? Dari aset yang kita perjualbelikan atau kita bangun bisnis. Aset dari mana? Asetnya berlimpah. MBA lagi. MBA lagi. Siap. Kuasailah ilmu itu. Dan saya yakin kaya hanya masalah waktu. Wow. Karena apa? Bapak Ibu jangan berkecil hati. Saya masuk Jakarta minus 7 miliar. Nah, artinya apa? Saya bisa recovery lantaran properti NPL dan itu semuanya accident. Siap. Nah, pokoknya informasi lebih lanjut saya aja link ada di bawah. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi, kita update-update lagi. Siap. Kita kasih solusi.